Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera nih untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih banyak untuk para distributor, mitra, dan reseller Lamonte, serta kakak-kakak semua nih yang sudah join untuk mengikuti kegiatan webinar pada sore hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nih nama aku, Tania, yang akan memandu acara webinar pada sore hari ini. Nah, di kegiatan webinar hari ini nih, kita akan sharing-sharing nih, serta membahas tentang alasan mengapa marketing plan begitu penting. Nah, nanti akan disampaikan oleh Kak Alifa sebagai pematerinya. Nah, tapi sebelum kita sharing atau mulai materinya, boleh nih kakak-kakak semua absen dari mana aja nih, supaya aku tahu yang udah ikut webinar dari mana aja. Boleh nih di komen-komen di chat room-nya. Halo Kak Anissa dari Kalimantan. Semoga kita sehat-sehat selalu ya Kak. Dan juga ada Kak Sutoyo nih dari Nusa Tenggara Timur. Halo Kak Sutoyo. Dan juga ada Kak Opik dari Bandung. Halo Kak Opik. Ternyata Lamonte udah luas banget nih untuk para mitra-mitranya, dan juga ada Kak Hani juga dari Jogja. Halo Kak Hani. Ini semua untuk para mitranya, distributor kah atau reseller nih yang udah join jadi mitranya Lamonte. Ada juga dari Karina. Halo Karina. Untuk ini, boleh dikasih tahu nih untuk kakak-kakak semua yang udah hadir di sini, udah bergabung berapa lama sih jadi mitranya Lamonte? Misalnya Karina nih udah bergabung jadi resellernya Lamonte berapa lama? Boleh nih sharing-sharing. Wah, Kak Opik, pre-ordernya kehabisan terus. Jangan khawatir Kak Opik, karena Lamonte menyediakan banyak banget nih barang-barang produk yang terbaru. Pastinya nanti akan diupdate terus barang-barangnya, jadi jangan sampai ketinggalan. Halo nih Kak Sutoyo, 2 tahun bergabung jadi mitra distributor kakak, atau reseller, atau dropship. Halo Kak Juju, salam kenal dari Medan. Semoga sehat-sehat selalu, Kak. Oh iya, di webinar kali ini nih ada yang spesial karena berhubungan dengan hari kemarin, yaitu Hari Ibu. Jadi Lamonte mengadakan spesial promo Hari Ibu. Nah, siapa nih yang pengen promo diskonnya? Coba boleh chat di kolom komentar. Jadi biar aku semangat nih jelasin untuk apa sih promo diskonnya. Oke, ada Kak Anissa mau. Ada lagi yang pengen banget nih untuk dapetin promo diskonnya? Boleh komen. Kak Opik mau 80%, harus 100% Kak, harus yakin karena promonya itu bagus-bagus banget. Dan juga ada Karina, pengen promonya, boleh banget nih Kak. Dan juga ada Kak Hani, baju Lamonte bagus-bagus. Alhamdulillah emang Lamonte tuh mengutamakan kualitas untuk para mitranya. Jadi semoga yang sudah bergabung dan join menjadi mitranya Lamonte tetap stay terus bekerja sama ya sama Lamonte. Ada Kak Juju juga mau untuk dapetin promo diskonnya. Nah, pasti pengennya semua dapetin promo diskonnya, tapi sebelum uh, jadi aku jelasin sedikit nih untuk promo diskonnya tuh apa. Nah, jelasin sedikitnya, aku jelasin. Untuk promo diskonnya itu kita ada 4 paket hemat, yaitu berisikan produk-produk yang kece dan juga pastinya fashionable dan up to date banget. Nah, untuk harganya itu yang penting murah nih untuk para mitranya Lamonte. Nah, untuk Mika Alham pengen banget nih aku spill ya. Nah, untuk promo diskonnya itu kita ada paket hemat yang tadinya harga
normalnya 250.000 jadi 150.000. Nah, untuk isi paketnya itu beragam jenis beragam jenis ya Kak, mulai dari atasan, dress, dan setelan. Nah, jadi untuk lebih jelasnya lagi, nanti aku akan jelasin lebih banyak di akhir materi. Jadi jadi simak terus nih untuk materi webinarnya dan juga bisa dapetin promo diskonnya. Nah, untuk memasuki kegiatan selanjutnya, nanti akan ada pemaparan materi mengenai alasan mengapa marketing plan itu begitu penting. Nah, untuk topik pembahasannya sih apa aja sih? Yang pertama, tips memaksimalkan pemasaran sosial media dan customer journey. Lalu juga ada strategi menyiapkan marketing plan untuk bisnis yang nantinya akan disampaikan oleh Kak Alifa. Untuk Kak Alifa boleh silakan dimulai Kak. Oke, terima kasih Kak Tania. Aku share screen dulu kali ya. Boleh, boleh. Nah, untuk kakak-kakak semua, apakah suara Kak Alifa sudah jelas sebelum dimulai untuk pemaparan materinya? Boleh di komen-komen nih kalau misalnya suaranya nggak kedengeran atau belum clear. Kok keluar tuh? Presentasi aku udah kelihatan, Kak? Sudah jelas Kak Alifa sudah. Oke. Baik, terima kasih Kak Tania. Halo semuanya, selamat sore. Kenalin, aku Alifa. Di sini aku mau sedikit sharing kali ya tentang sesuai judul alasan mengapa marketing plan itu begitu penting. Ini sih lanjutan dari webinar sebelumnya yaitu bayar persona. Kalau kemarin kita ngebahas tentang bayar persona itu apa, menentukan bayar persona yang baik itu apa. Selanjutnya itu kita menentukan marketing plan yang baik juga supaya strategi pemasaran kita tuh tepat kayak gitu. Nah, kenapa sih harus ada marketing plan untuk bisnis kita gitu? Nah, marketing plan itu juga penting karena untuk menentukan strategi pemasaran yang akan supaya orang itu tahu brand kita gitu, supaya orang tuh tahu produk kita tuh apa sih, dan akhirnya orang itu mau beli produk kita kayak gitu. Nah, untuk sampai ke tujuan itu kita juga harus menentukan marketing plan yang baik juga supaya kita meminimalisir resiko yang akan terjadi ke depannya kayak gitu. Nah, selanjutnya kayak sosial media dalam pemasaran. Di zaman sekarang kan pasti semua orang itu punya sosial media ya. Nah, ini juga jadi peluang untuk kita memanfaatkan sosial media untuk media pemasaran kita nih, supaya orang lebih tahu lagi tentang brand kita, supaya orang lebih tahu apa sih produk yang kita jual, kayak gitu. Nah, peran media sosial dalam dunia marketing yang tadi sudah aku jelasin juga sebelumnya, karena zaman sekarang itu pasti semua orang punya sosial media, otomatis pemasaran dengan menggunakan sosial media ini juga lebih mudah ya, karena uh, perusahaan lebih bisa berinteraksi langsung dengan banyak orang dengan konten-konten yang kita buat, supaya orang tertarik gitu dengan iklan atau dengan brand yang kita jual gitu. Nah, selanjutnya kalau kita udah menentukan sosial media yang mau tempat kita untuk pemasarannya, kita juga harus merancang campaign yang mudah nih. Nah, campaign yang mudah itu seperti apa sih? Nah, strateginya itu yang pertama, personalisasi konten. Jadi bikin konten yang bisa disesuaikan dengan selera dan kebiasaan masing-masing konsumen. Nah, ini juga penting banget, kita harus menyesuaikan konten sesuai dengan kebiasaan konsumen kita gitu. Karena seperti yang sebelumnya dijelasin tentang bayar persona, di situ kita bisa dapetin kebiasaan apa aja sih dari konsumen kita, dia sukanya apa. Jadi disesuaikan dari konten yang mau kita bikin untuk campaign kayak gitu. Terus yang kedua adalah cerita yang menarik.
Yang kedua adalah cerita menarik dari merek yang kita jual atau layanan yang kita jual kayak gitu. Jadi kayak ceritain keunikan dari brand kita lewat cerita yang menyentuh hati. Mungkin banyak ya referensi-referensi dari TikTok. Mungkin sekarang itu lebih ke naikin tentang kontennya yang empati gitu. Jadi orang lebih uh, tersentuh dulu hatinya gitu, terus dapetin dulu hati kan konsumennya kayak gitu, baru mereka tertarik nih, kayak mereka tuh penasaran apa sih yang kita jual gitu, benefit apa sih yang didapat kalau misalnya mereka itu beli produk kita kayak gitu. Yang ketiga, kreatif di media sosial. Nah, di sini juga pasti kreativitas kita juga penting banget nih untuk bikin campaign di sosial media gitu. Karena sekarang itu banyak banget ya konten di sosial media itu beragam gitu. Ada yang fun, ada yang lebih yang kayak tadi lebih empatinya yang dibanyakin kayak gitu. Jadi balik lagi ke tadi sih, kayak kebiasaan konsumen kita tuh lebih kemana sih. Jadi digali lagi kreativitasnya kita tuh ke kebiasaan si konsumen itu kayak gitu. Jadi kayak contohnya untuk Instagram gitu ya, pasti gunain konten-konten yang menarik dan ajakan yang menarik juga untuk mereka join atau mereka beli produk yang kita tawarin gitu. Terus yang keempat, pemasaran pengalaman. Nah, beri konsumen pengalaman unik lewat acara atau kegiatan yang terkait dengan merek gitu. Pengalaman ini bisa jadi kenangan positif. Contohnya kayak yang sekarang ini sih, kayak ini kan lagi webinar gitu ya. Nah, di akhir kita ada promo menarik nih. Nah, itu juga salah satu campaign yang bisa diterapin juga untuk bisnis-bisnis yang lagi kalian bangun gitu. Jadi setiap acara yang kita sajikan ada pengalaman yang unik gitu, atau kayak kenangan yang positif dari kita gitu. Kayak promo itu kan juga salah satu pengalaman yang menarik gitu untuk konsumennya kayak gitu sih. Terus selanjutnya yang kelima, bekerja sama dengan orang lain atau influencer. Nah, ini sering banget dilakuin sama pastinya brand-brand besar atau brand-brand kecil juga udah mulai bekerja sama dengan influencer gitu ya. Tujuannya itu untuk supaya orang itu lebih setidaknya tahu dulu produk kita gitu. Misalnya kita bisa barter produk, misal kita dengan model atau influencer yang followersnya juga lumayan banyak gitu ya. Jadi kita juga followers mereka juga bisa tahu gitu brand kita tuh apa, terus apa yang kita jual kayak gitu. Selanjutnya bagaimana cara membuat campaign yang mudah dijalankan. Nah, tadi kan strateginya udah kita buat, tapi gimana sih caranya supaya campaign itu bisa dijalanin gitu. Kalau strategi doang tapi susah untuk dijalankan kan juga nggak akan berhasil gitu campaignnya. Nah, caranya itu yang pertama, tentukan tujuan yang jelas. Pasti kalau kita bikin campaign pasti ada tujuannya dong, kayak goalsnya itu supaya mereka tahu gitu produk kita, supaya mereka tertarik sama produk kita, dan ya goals terakhirnya adalah mereka mau beli produk kita gitu. Nah, yang kedua adalah kenali target audiens. Nah, ini juga penting banget untuk mengenali target audiens, karena supaya campaign yang kita buat itu tepat sasaran gitu, sesuai dari target audiens kita, sesuai dengan yang kita mau tuh konsumen tuh yang mereka butuhin gitu loh. Misalnya baju anak, berarti yang butuhin baju anak itu siapa kayak gitu. Kita harus menentukan target audiens kita, dan mereka tuh sukanya iklan apa, konten seperti apa sih untuk media pemasarannya kayak gitu. Terus yang ketiga ada pilih platform yang tepat. Nah, yang tadi disebutin kayak platform-platform kayak dari sosial media itu kan banyak ya, kayak TikTok, Facebook, Instagram. Nah, kita pilih platform yang tepat gitu. Kita bisa analisis sih dari mungkin kita punya beberapa akun sosial media gitu. Nah, lebih banyak interaksinya tuh di
sosial media yang mana gitu. Misalnya lebih banyak interaksinya di Instagram atau misalnya di TikTok. Itu bisa jadi pilihan kalian untuk membuat campaign di mananya gitu. Kayak misalnya lebih banyak di Instagram gitu. Kayak udah deh coba bikin campaign atau bikin konten yang untuk dipasarkan itu lebih di Instagramnya dulu gitu, bertahap, nanti di TikTok, terus di Facebook kayak gitu. Nah, terus yang keempat adalah gunakan alat pemasaran digital. Nah, maksudnya di sini tuh kayak yang tadi bisa menggunakan sosial media gitu. Atau bisa juga kalau misalnya di TikTok itu kan juga ada TikTok Ads kayak gitu. Terus ada Google Ads juga. Itu kita bisa gunain tools-tools seperti itu. Tuh. Selanjutnya adalah iklan di era digital yang santai. Nah, di zaman sekarang ini kan semua orang tuh pasti lebih banyak uh, mendapatkan informasi secara digital gitu ya. Nah, ini juga jadi peluang kita nih supaya iklan kita lebih banyak dapat dari media sosial gitu. Nah, itu lebih mudah juga sih, tapi konten-konten yang efektif di era digital ini seperti apa sih gitu. Nah, jenis-jenisnya ini ada iklan dengan gambar. Ini sering banget ada misalnya di Instagram gitu. Nah, iklan yang disajikan di sini tuh lebih berfokus pada visual gitu. Jadi nggak terlalu banyak gambar juga, tapi tetap informasi yang kita mau sajikan itu uh, tersajikan dengan baik gitu. Orang tuh paham sama apa yang mau kita tonjolin dari iklan itu gitu. Misalnya kayak ini 55 mega sale gitu. Jadi kayak orang tuh tahu kalau itu lagi event gitu. Jadi ada apa aja sih di event itu dan gak terlalu banyak informasi yang gak terlalu banyak tulisan yang mengganggu uh, gambar tersebut gitu loh. Nah, yang kedua ada iklan video. Nah, iklan video ini juga isinya kayak video singkat untuk memikat perhatian dan menjelaskan produk atau layanan. Nah, di video iklan ini mungkin kita sering temuin di TikTok gitu ya. Isinya itu video singkat, tapi tetap informasi yang mau kita sajikan ke konsumen itu tersampaikan dengan baik gitu dan nggak terlalu bertele-tele kayak gitu sih. Terus yang ketiga iklan teks, pesan yang fokus pada kata-kata efektif untuk menarik perhatian dengan kalimat singkat dan tajam. Kayak di sini contohnya cuma modal jempol omset nampol kayak gitu, kayak bikin orang penasaran kayak gimana sih maksudnya, atau mungkin wah omset nampol maksudnya kayak gimana, kayak omsetnya bisa dapat kayak gimana, jadi orang tuh penasaran gitu sama iklan yang kita sajikan. Yang keempat ada iklan carousel. Jadi di sini kayak berisi gambar atau video dalam satu iklan. Jadi berisi sama kayak tadi, informasi yang disajikan juga nggak terlalu banyak informasi, jadi lebih informasinya yang disajikan tuh lebih ringan tapi tepat gitu. Nah, yang kelima iklan display gitu. Jadi menampilkan iklan gratis pada situs web atau aplikasi untuk meningkatkan brand awareness gitu. Nah, terus selanjutnya adalah tips mudah membuat iklan yang menarik. Jadi kalau yang tadi itu kan jenis-jenis iklan yang efektif atau yang sering orang pakai gitu ya. Nah, terus membuat iklan yang menarik itu seperti apa sih kayak gitu. Nah, yang pertama itu judul yang menarik. Pasti kalau judulnya udah gak menarik, orang pun gak akan mau ngeliat isi kontennya apa kayak gitu. Yang pertama untuk menarik perhatian mereka adalah dari judulnya gitu. Kalau judulnya udah menarik, pasti mereka juga penasaran sama isi kontennya kayak gitu. Yang kedua ada gambar berkualitas tinggi. Jadi saat kita bikin konten itu juga gambar yang kita pakai juga harus yang jelas dan menarik gitu. Mungkin nggak yang kualitas gambar yang kurang bagus atau yang pecah, itu kan juga bikin orang kayak kurang tertarik gitu ya. Nah, yang ketiga ada deskripsi singkat. Jadi di iklan itu juga pasti harus ada deskripsi mengenai informasi dari
tujuan iklan yang kita buat gitu. Nah, kayak dijelasin manfaat produk atau mungkin kelebihan produk kita dari produk lainnya atau misalnya dari kompetitor lain kayak gitu, apa sih kelebihannya, apa perbedaannya, apa keunikannya. Nah, di situ dikemas secara singkat dan jelas gitu. Nah, yang keempat, jangan lupa di setiap konten yang kita buat adalah panggilan aksi atau call to action. Jadi di setiap konten yang kita buat itu harus ada kayak ayo belanja sekarang dan dapatkan penawarannya, misalnya kayak gitu. Nah, itu panggilan aksinya atau call to actionnya kayak misalnya klik link di bio. Kita kan sering banget ya lihat kayak gitu, kayak klik link di bio. Itu supaya orang tahu kalau misalnya bisa dapetin informasi lebih lanjut di sana kayak gitu. Nah, terus yang kelima adalah warna yang menonjol. Maksud warna yang menonjol di sini adalah nggak perlu yang terlalu terang atau yang terlalu kontras gitu ya. Tapi yang penting dia sesuai brand identity dari brand kita kayak gitu. Contohnya kayak kita jual brand anak gitu ya. Nah, mungkin warnanya bisa disesuaikan. Anak-anak itu warnanya misalnya pink, biru atau ungu kayak gitu. Jadi nggak perlu yang harus kontras yang menonjol banget, tapi disesuaikan lagi sama brand yang kita jual atau brand kita tuh ciri khasnya apa gitu. Yang keenam, targetkan audiens yang tepat. Ini beberapa kali muncul di setiap tips beriklan gitu ya. Karena memang menentukan target audiens yang tepat itu penting banget, karena supaya iklan yang kita buat atau konten yang kita buat juga tepat sasaran gitu dan gak sesuai dan relevan dengan konsumen kita. Terus yang ketujuh, video pendek. Jadi gunakan video singkat untuk menyampaikan pesan secara dinamis. Nah, kayak yang tadi, mungkin kalau kita terlalu panjang durasinya untuk bikin video iklan, mungkin mereka juga akan bosan atau mungkin terlalu lama waktunya juga kayak ngapain nonton video terlalu panjang kayak sia-sia misalnya kayak gitu. Jadi kita coba bikin video pendek tapi informasi yang kita sampaikan jelas dan sampai kepada audiens kita kayak gitu. Terus yang kedelapan itu cerita sederhana. Nah, ini juga kayak jelasin secara singkat nih apa sih dari brand kita tuh yang keunikannya, atau misalnya supaya nanti membangkitkan minat dan emosi si audiens ini terhadap produk kita atau terhadap brand kita kayak gitu. Nah, yang kesembilan adalah ulasan atau bukti sosial. Ini juga penting di setiap kita bikin konten atau kita beriklan, kita mencantumkan ulasan atau testimoni dari customer kita kayak gitu. Jadi supaya mereka tuh ngelihat ternyata brand ini tuh terpercaya dan banyak orang yang udah beli atau banyak orang yang udah percaya nih sama brand kita kayak gitu. Jadi orang juga lebih percaya gitu sama brand kita dan mau coba untuk beli produk kita gitu. Dan yang 10, uji dan sesuaikan. Jadi setelah yang tadi beberapa udah kita lakuin gitu ya, kita coba untuk diterapin di konten iklan kita kayak gitu. Jadi disesuaikan lagi kayak yang tadi target audiensnya seperti apa, terus mereka sukanya konten yang seperti apa kayak gitu, dan informasi yang disampaikan juga dibuat lebih relevan dan lebih singkat dan jelas. Nah, selanjutnya setelah membuat iklan atau pemasarannya baik, kita juga akan mendapatkan customer journey atau pengalaman konsumen gitu. Dari situ kita bisa melihat nih kayak mereka tuh suka apa enggak sama iklan kita. Mungkin di sini ada penjelasan tentang customer journey dulu gitu ya. Jadi customer journey ini bisa membantu kita melihat perspektif dari mereka dan mastiin gitu kalau misalnya konten kita tuh
menarik untuk mereka atau enggak gitu, atau mungkin sebagai evaluasi kita ke depannya untuk membuat iklan lainnya gitu. Nah, terus menciptakan customer experience yang menyenangkan gitu. Kita harus ngerti gitu kebutuhan mereka, kayak tadi kita sebutin juga, kayak kebiasaan mereka tuh apa sih supaya relevan, dan iklan yang kita sampaikan juga sesuai kebutuhan mereka nggak sih gitu. Terus cara beli atau transaksi yang kita buat atau sistem yang kita buat itu mudah nggak sih atau bikin ribet nggak sih sama si customer ini gitu. Jadi ini supaya kita bisa evaluasi lagi gitu loh depannya. Terus integrasi customer journey dengan strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ini kan menciptakan pengalaman dari si customernya. Jadi dia tuh relevan atau enggak gitu sama customer dengan apa yang kita tadi sampaikan gitu, kayak di iklannya gitu, sesuai apa enggak gitu. Terus uh, kira-kira tuh kayak keterlibatan mereka dengan brand kita ini seperti apa, mereka tuh puas atau enggak gitu terhadap uh, brand kita, terhadap produk kita kayak gitu. Selanjutnya, nah, do and dance yang sudah dipahami. Jadi do and dance dari membuat marketing plan gitu. Nah, kesalahan yang harus dihindari dalam membuat marketing plan itu yang pertama, tidak memahami target pasar. Nah, ini emang seringkali nih dibahas tentang target pasar ini, karena emang uh, penting gitu ya. Jadi jangan sampai diabaikan riset pasar ini, karena supaya jelas siapa target pasar kita, siapa yang akan beli produk kita, kayak gitu. Bisa kayak contohnya jual baju anak gitu ya. Kita harus riset dulu nih siapa yang beli gitu. Pasti yang beli kan ibu-ibu gitu, atau uh, apa orang yang mau jualan lagi, misalnya kayak gitu, jualan baju anak gitu. Atau gak mungkin kan anak-anaknya yang beli, tapi uh, jadi jadi kita target pasarnya ibu-ibunya gitu. Ibu-ibu yang seperti apa yang kira-kira akan beli produk kita kayak gitu. Jadi uh, ini tuh penting, dan jangan sampai terlewat gitu target pasar ini gitu. Yang kedua, tidak fokus pada keunggulan bersaing. Jadi kita harus fokus pada apa sih yang bikin unik produk kita ini dari saing atau dari kompetitor lain gitu, kayak keunikannya, benefit-benefit yang uh, dari produknya tuh apa kayak gitu. Apa sih yang bedain produk kita dengan kompetitor kayak gitu. Yang ketiga, kurang fleksibel terhadap perubahan pasar. Jadi kayak rencana pemasaran ini harus fleksibel menghadapi perubahan tren pasar atau eksternal. Nah, karena contohnya lagi kayak jual baju anak, karena sekarang udah banyak banget pasti yang jual baju gitu. Nah, kita juga harus melek terhadap perubahan tren ini gitu, kayak pasti kan baju ini mengalami perubahan tren terus menerus gitu. Kita harus update juga gitu, sekarang tuh lagi trennya baju yang seperti apa kayak gitu. Jadi jangan sampai kita miss akan hal ini gitu. Nah, yang keempat, pemilihan media yang tidak tepat. Kayak tadi, kita harus pilih platform yang kira-kira yang lebih banyak interaksinya itu di mana. Misal sekarang lebih banyak orang-orang itu pakai TikTok gitu. Nah, coba kita iklan di TikTok gitu. Atau misal lagi trennya lebih banyak di Reels Instagram gitu. Nah, kita juga harus ya udah coba deh di Instagram gitu. Jadi harus tahu platform mana nih yang sesuai dengan tren saat ini kayak gitu, supaya campaign kita berhasil gitu, supaya orang banyak tahu tentang brand kita, tentang campaign kita kayak gitu. Yang kelima, tidak memperhitungkan anggaran dengan cermat gitu. Nah, kan tadi tujuannya dari marketing plan ini kan supaya terhindar dari resiko-resiko yang ada gitu ya, uh, kayak uang untuk campaign itu misalnya terbuang sia-sia kayak gitu. Nah, kita harus memperhitungkan terlebih dahulu anggaran yang uh, untuk kita buat campaign gitu. Jadi supaya kita juga nggak banyak rugi gitulah.
Terus tetap dan ikuti anggaran pemasaran dengan cermat untuk efisiensi pengeluaran gitu. Yang keenam, kurangnya keterlibatan tim. Nah, di sini juga untuk melakukan pemasaran atau beriklan gitu ya, harus melibatkan tim pemasaran juga gitu. Karena kayak tadi kita butuh konten yang menarik gitu. Berarti kita harus membutuhkan tim konten juga yang harus bagus gitu untuk pembuatan kontennya kayak gitu, supaya campaign yang kita buat atau konten yang kita buat itu juga bagus, nggak asal-asalan kayak gitu. Nah, terus yang ketujuh, tidak mempertimbangkan aspek hukum dan etika. Ini juga harus di perlu diperhatikan gitu, karena semua aktivitas pemasaran tuh pasti harus mengikuti regulasi atau standar etika yang berlaku. Nggak bisa asal-asalan juga gitu, kayak nanti takutnya melanggar hukum atau mungkin etikanya jadi brand kitanya jadi kayak kurang bagus gitu nilainya. Terus tips ringan untuk sukses dalam pemasaran. Tipsnya yang pertama lagi kenali target pasar kita gitu. Terus yang kedua, bangun citra merek yang kuat. Nah, jadi kayak kita tonjolin keunikan dari brand kita tuh apa, kayak gitu, dibangun lagi citranya, kayak fokus pada nilai-nilai produk kita gitu loh. Kayak kita tuh jual produk yang emang bagus gitu, ditonjolin itunya kayak gitu. Terus yang ketiga, memanfaatkan media sosial. Jadi karena sekarang ini emang pasti konten ini lebih banyak di media sosial, jadi kita juga harus aktif dan responsif di platform sesuai target pelanggannya. Kayak yang tadi juga kayak lebih suka pelanggan itu di platform mana, sosial media mana, kayak gitu. Terus yang keempat, konten berkualitas. Jadi kayak buat konten yang berkualitas gitu, yang mempertimbangkan nilai-nilai keuntungan atau manfaat dari produk kita, kayak, dan konten kita juga harus relevan pada pelanggan kita gitu. Nah, yang kelima, pahami persaingan. Nah, ini juga kita harus analisis kekuatan dan kelemahan dari pesaing kita gitu. Kayak kompetitor kita tuh dia kayak gimana sih? Nah, kita juga harus kayak jangan mau kalah gitu. Mereka mau bikin yang kayak apa, kita berarti tonjolin di bagian apanya gitu. Kayak balik lagi ke keunikan kita sih, keunikan produk kita gitu. Nah, yang keenam, optimalkan situs web. Jadi pastikan situs web responsif dan SEO-nya SEO friendly gitu. Yang ketujuh, berkolaborasi dan kemitraan. Jadi kita juga kalau kita berkolaborasi gitu ya, juga harus tetap sejalan dengan visi perusahaan kita gitu. Visi bisnis kita tuh seperti apa kayak gitu. Yang kedelapan, pantau kinerja. Jadi kayak bisa gunain tools analitik untuk evaluasi campaign pemasaran kita gitu. Kayak banyak kan ya tools yang untuk analisis campaign kita tuh sebenarnya bagus nggak sih, kayak banyak orang yang tertarik atau enggak kayak gitu. Nah, terus yang kesembilan, tanggapi umpan balik pelanggan. Ini juga perlu untuk mereka tahu gitu kalau kita tuh juga butuh mereka, dan mereka tuh bisa kasih feedback yang baik juga ke kita. Jadi kayak kita responsif terhadap mereka gitu loh. Jadi kalau misalnya mereka ada kritik atau misal ada saran terhadap bisnis kita juga bisa dengarkan mereka kayak biar tahu kebutuhan mereka tuh apa kayak gitu. Dan terus perlu lanjutkan inovasi. Jadi kalau misalnya kita udah tahu kayak hasil dari campaign yang kita buat itu seperti apa, selanjutnya kita kembangkan lagi inovasinya, kayak buat misalnya yang kemarin kurang bagus untuk campaignnya, kayak berarti di tingkatan lagi inovasinya, berarti ditambahin kayak berarti sekarang lebih dibanyakin apanya kayak gitu sih, dan menyesuaikan kebutuhan pelanggan. Nah, itu sih
tips dan menentukan marketing plan dari aku. Mungkin segitu aja. Ada pertanyaan atau enggak kira-kira, atau kurang jelas mungkin bisa ditanyakan aja. Tuh. Udah sih katanya kalau dari aku segitu aja. Kalau misalnya ada yang mau tanya, silakan chat aja kali ya. Oke, terima kasih Kak Alifa atas penjelasannya disampaikan oleh Kak Alifa. Nah, aku reminder lagi nih kalau nanti kan di akhir acara akan aku jelasin nih tentang promo diskon. Nah, jadi sebelum aku jelasin promo diskonnya, aku pengen ke sesi tanya jawab dulu nih. Nah, untuk yang pengen tanya-tanya, boleh tanya-tanya di kolom chat, materi apa ataupun yang kelewat bisa banget. Langsung aja chat di kolom chat, pastinya nanti akan dijawab nih sama Kak Alifa, karena sharing ilmu bisnis ini pastinya bakal bermanfaat nih bagi buat kita semua yang udah punya usaha atau yang baru memulai merintis bisnisnya. Jadi penting banget gak sih kalau misalnya kita harus nentuin marketing plan agar apa nanti strategi yang kita buat ini kita terapin untuk bisnis kita. Jadi bakal dapetin benefitnya pastinya. Nih, boleh silakan yang ingin ditanya-tanya, langsung chat di kolom chat. Boleh nih Kak Opik mau tanya, silakan Kak. Nah, untuk yang masih belum mengerti atau belum paham, pastinya nanti kita akan bagikan materinya untuk teman-teman yang juga belum ada kesempatan waktu untuk join di webinar pada hari sore ini. Jadi tenang aja, yang ketinggalan bisa dilihat lagi nanti di video YouTube-nya, nanti akan kita tayangin. Nah, bisa banget nih yang masih belum mengerti atau belum paham, boleh chat di kolom chatnya. Oke, ini udah masuk nih dari pertanyaan Kak Opik. Di sini Kak Opik nanya, kan produk fashion tuh berubah terus nih. Fashion bayi dan anak juga, produk Lamonte juga banyak. Nah, referensi untuk lihat tren yang bakal rame atau referensinya tuh dapat dari mana nih? Bisa gak nih Kak Alifa nih untuk bantu jawab Kak Opi? Oke, tadi pertanyaan pertama dulu yang dari siapa? Kak Opik ya. Kan produk fashion berubah terus, fashion bayi dan anak juga. Produk Lamonte juga banyak banget. Jadi pertanyaannya apa? Oh, nah referensi untuk lihat tren yang bakal rame atau referensinya dari mana? Jadi banyak sih sekarang referensi yang kita bisa lihat. Contohnya kayak tren-tren, ini tren fashionnya atau tren konten iklannya ya Kak Opik? Oh, tren fashionnya. Jadi kalau misal tren fashionnya kita kan kita mau stok juga. Nah, kalau nggak laku takut zong. Oh, iya benar. Jadi bisa sih kayak ngeliat banyak sih yang kita bisa lihat tren fashionnya di mana gitu ya. Jadi referensinya juga kayak kalau untuk di media sosial kali ya Kak, karena kita sering banget pakai media sosial, kita bisa lihat di TikTok juga banyak banget kayak rekomendasi fashion anak. Nah, terus juga kita bisa lihat kalau misalnya di
di web gitu ya, kita bisa lihat di namanya kalau data. Di situ banyak banget kita bisa ngelihat tren fashion anak, atau kita juga bisa ngelihat konten-kontennya juga gitu yang lagi trending yang seperti apa kayak gitu. Nah, tapi Kak Opik jangan khawatir nih, bisa ambil stok di Lamonte karena pasti Lamonte ini menyesuaikan tren fashion yang ada. Jadi kalau mau stok produk bisa juga dari Lamonte nih Kak. Tuh. Gimana Kak Opik? Apakah membantu pertanyaannya? Oke, Taufik. Nah, untuk ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Sutoyo. Mau bertanya nih, saya kan sebagai orang awam ya, dan kurang ngerti nih tentang iklan. Bisa jelasin nggak sih Kak, kenapa iklan itu penting banget nih? Kak Sutoyo ya. Nah, pertanyaannya kenapa iklan itu penting gitu ya. Jadi iklan itu penting karena yang tadi dijelasin mungkin ya, dari iklan atau pemasaran yang kita buat, jadi orang tuh lebih tahu brand kita. Jadi mungkin tujuan awalnya itu supaya orang tahu dulu nih brand kita, atau orang tuh tahu tren produk yang kita jual itu apa kayak gitu sih. Nah, yang tujuan akhirnya adalah nanti orang itu tuh bisa beli produk di kita gitu sih Kak. Jadi pentingnya iklan untuk meningkatin brand awareness produk kita gitu. Itu sih Kak Sutoyo. Apakah ada tambahan atau mungkin ada yang kurang jelas nih? Gimana membantu Kak? Nah, itu dia jawaban nih dari Kak Alifah nih, Kak Sutoyo. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Erniwati. Nah, untuk pemula tuh lebih mudah iklan di mana ya, Kak? Di Google atau di Meta? Bisa bantu jawab, Kak Alifah? Oke, boleh. Yang masih mau tanya-tanya nih, ayo dikumpulin pertanyaannya mumpung ada Kak Alifah. Biar nanti akan aku tampung nih, biar Kak Alifah langsung jawab pertanyaan dari kalian. Biar semuanya tuh jelas nih yang tadi Kak Alifah sampaikan. Gimana Kak Alifah? Tadi pertanyaan dari siapa Kak Erni ya? Kak Erniwati. Kak Erniwati, untuk pemula lebih mudah iklan di mana ya Kak? Di Google atau di Meta? Nah, mungkin di zaman yang sekarang sih lebih baik aku sih nyaranin untuk menguasai Meta Ads dulu gitu, karena cakupannya itu lebih luas dan metriknya juga bisa lebih gampang terbaca gitu sih Kak. Karena Meta Ads itu kan di zaman sekarang lebih banyak orang juga menggunakan Meta Ads gitu sih Kak Erniwati. Kalau dibandingkan sama Google Ads itu agak jauh perbedaannya, karena di Meta Ads kita itu nggak wajib punya landing page atau website gitu. Jadi untuk para pemula sih aku saranin untuk pakai Meta Ads sih Kak. Itu. Wah, berarti Meta Ads ini sangat berdampak banget nih buat orang yang pemula pengen ngiklanin konten-kontennya dan pastinya yang diiklanin walaupun dia masih pemula, dia bakal apa ya kalau dibilang ya kayak bakal tembus gak sih Kak untuk iklan-iklannya bakal kesebar luas gitu gak sih Kak? Ya, karena Meta Ads ini emang lebih lebih mudah digunain untuk pemula gitu ya Kak. Jadi kayak mungkin kita coba kalau mau coba mungkin di Meta Ads dulu gitu sih. Karena yang tadi dijelasin gitu ya, karena dia gak wajib kita untuk punya landing page sama website gitu. Jadi kita lebih mudah untuk pengaplikasiannya di Meta Ads gitu sih. Oke, gimana nih Kak Erni? Nah,
Selanjutnya nih ada pertanyaan juga dari Kak Opik. Nah, referensi untuk lihat tren yang bakal rame, referensinya dari mana? Tren fashionnya kan kita mau, itu udah ya. Bentar. Ada lagi nih maksudnya nih pertanyaannya dari Kak Opik ini. Kak Opik minta bocoran materi. Bagus ambil produk pre-order di Lamonte atau yang ready? Apakah produk pre-order Lamonte lebih update trennya dan ada peluang trendingnya produknya? Gimana nih Kak Alifa? Boleh dibantu jawab Kak? Aku ulangin lagi nih Kak Alifa nih untuk pertanyaannya nih dari Kak Opik. Minta bocoran materi dagingnya dong Kak. Bagus ambil produk pre-order di Lamonte atau yang ready? Nih, apakah produk pre-order Lamonte lebih update trennya? Dan ada peluang trading produknya gak? Itu kata Kak Opik. Boleh dibantu jawab Kak Alifa? Bentar, aku coba pahamin dulu pertanyaannya ya. Tadi Kak Opik ya, minta bocoran materi dagingnya dong Kak. Bagus ambil produk pre-order dari jadi lebih bagus ambil pre-ordernya dari Lamonte atau yang ready gitu. Apakah produk pre-order Lamonte lebih update trennya? Oh, kalau misalnya lebih update trennya pasti lebih update karena itu kan kayak baru di order gitu ya. Tapi untuk kebutuhan toko Kak Opik ini disesuaikan aja gitu, kayak lebih enak untuk ambil produk yang mana, karena semua produk kita pasti banyak yang baru juga dan menyesuaikan tren juga sih Kak, jangan khawatir kayak gitu. Kalau mau lebih yang terbaru, otomatis ambilnya yang pre-order Kak gitu, karena risetnya juga lebih terbaru juga kan gitu, karena baru di order gitu. Kak Opik kalau misalnya Kak Opik tahu nih, kayak tadi dijelasin target pasarnya seperti apa kayak gitu kan. Nah itu disesuaikan lagi aja gitu, dia lebih suka fashion yang kayak gimana gitu, dan bisa dicek sih Kak untuk koleksi-koleksi Lamonte di webnya itu banyak banget kan, kayak disesuaikan lagi aja sih kayak kebutuhan toko kakak dan target pasar kakak lebih suka yang seperti apa kayak gitu. Oke Kak Alifa, terima kasih. Gimana Kak Opik? Apakah bisa dipahami penjelasan dari Kak Alifah nih? Nah, masih ada waktu lagi nih 1 menit untuk teman-teman yang mau tanya-tanya lagi sama Kak Alifah. Masih bingung atau tanya-tanya terkait Lamonte, boleh banget. Bisa langsung aja chat di kolom chatnya. Nah, ini juga ada Kak Erni nih yang udah ngucapin. Makasih Kak, selanjutnya boleh dong next materinya mengajarkan step by step menjalankan iklan. Oke, terima kasih Kak Erni untuk requestnya. Nanti akan kita pasti siapkan materi untuk webinar ke depannya. Jadi, untuk semuanya tetap stay tune dan pantengin terus grup-grup yang udah join. Jadi di sana pastinya Lamonte bakal menyiarkan informasi-informasi terbaru terkait webinar ataupun promo diskonnya. Nah, ada lagi nih yang pengen tanya-tanya lagi. Berarti udah jelas banget ya jawaban dari Kak Alifah ini. Nah, sebelum kita akhiri nih webinarnya, jadi aku mau kasih tahu ini yang spesial yang kita tunggu-tunggu. Nah, ini untuk promo diskon di Hari Ibu. Nah, promo diskonnya itu apa sih? Nih, untuk promo diskonnya. Jadi di Hari Ibu ini Lamonte menyediakan promo spesial. Di sini udah ada nih paket-paket usaha. Ada paket mini dress 1, paket 2 mini dress, dan paket 3 mini mix,
paket 4 mix combo. Nah, paket-paket ini yang tadinya harganya normal mulai dari 250.000, jadi harganya cuman 150.000 untuk dapetin 3 produk. Jadi ada 4 paket nih ya Kak, bisa dilihat untuk paket satunya. Dia itu berisi 3 pieces dress dengan model yang cute. Di sini ada dressnya. Untuk dapetin produk ini dengan harga 150.000 aja. Jadi worth it banget buat kakak-kakaknya nih yang bisa banget untuk dijual lagi nih tentunya untuk para mitra kita, karena ini harganya yang tentunya bakal memberikan keuntungan yang banyak. Terus juga ada paket 2 dress junior. Paket ini tuh isinya dressnya tuh bisa dilihat di gambarnya. Dia itu paket dressnya tuh modelnya elegan dan cantik-cantik. Masih sama untuk harganya itu, dia mulai dari normalnya itu 150.000 ya. Jadi untung banget. Nah, lanjut ada paket 3. Sorry kelewat. Nah, paket 3 mix mini ini isinya itu ada 3 pieces baju anak. Dia itu modelnya ada setelan anak laki-laki, terus juga ada setelan anak perempuan, dan juga ada celana anak. Terus juga ada paket 4 mix combo. Dia itu paketnya itu berisikan 3 pieces model nih. Ada rompi dan juga set celana anak dan juga dressnya. Nah, itu tadi nih paket-paketnya yang bisa kakak beli, yang bisa kakak langsung aja nih order untuk dapetin promonya. Untuk promonya ini kita mulai hari ini. Nah, untuk promonya ini kita mulai hari ini sampai tanggal 24 aja. Jadi untuk para mitra nih boleh banget langsung aja untuk ordernya bisa hubungi nomor admin. Nah, untuk nomor adminnya Nah, kakak-kakak bisa ordernya melalui nomor di berikut ini. Nah, untuk sedikit info aja nih, nomor CS admin Tania dan Maya sedang dalam kendala. Nah, tapi kakak jangan khawatir, kakak bisa ordernya melalui CS Putri, CS Mila, CS Erika, CS Nova, CS Mona, CS dan juga CS Mika dan Loli. Jadi untuk ordernya langsung aja, kakak-kakak boleh nih mau order paket promo diskon spesial Hari Ibu. Nanti pastinya akan langsung diproses nih sama CS kita. Gimana nih promonya? Pasti promo yang diselenggarain oleh Lamonte ini menghasilkan cuan-cuan yang melimpah untuk para mitranya Lamonte. Untuk paket size-nya bisa pilih size atau random. Nah, untuk infonya nih kakak-kakak semua terkait size ataupun pilihannya itu kakak bisa tanyain CS kita ya untuk info lebih lengkapnya. Gimana nih? Udah kita selesai menyimak materi dari Kak Alifa dan juga promo terkait yang diselenggarakan oleh Lamonte ini. Nah, untuk kakak-kakak semua yang masih belum tahu Lamonte itu apa, Lamonte itu pusat grosir baju anak termurah se-Indonesia. Nah, kakak-kakak semua nih bisa kepoin sosial medianya dengan cara follow Instagram dan YouTube. Agar semua produk update dan terbaru dari Lamonte. Dan terima kasih juga nih untuk Kak Alifa yang sudah memberikan materi serta ilmunya nih Kak Alifa. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat nih bagi kita semua. Dan juga himbauan nih buat kakak-kakak semua agar terus berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Lamonte. Apabila ada informasi yang meragukan atau yang sedikit mencurigakan, langsung aja nih konfirmasi ke nomor admin CS yang sudah aku share screen-nya ya. Oke, nggak kerasa kita udah di penghujung acara.
Jadi aku selaku moderator dalam webinar sore hari ini ingin mengucapkan terima kasih banyak terutama kepada Bapak dan Ibu serta kakak-kakak yang sudah meluangkan waktunya dan tentunya juga nih untuk Kak Alifah yang sudah membagikan ilmu untuk kita semua. Nah, semoga ilmunya nih bisa bermanfaat untuk Ibu, Bapak, dan kakak-kakak semua setelah mengikuti kegiatan webinar pada sore hari ini dan pastinya akan menambahkan pengetahuan kakak terkait marketing plan untuk bisnis. Baik, terima kasih banyak nih untuk semuanya. Saya selaku moderator menutup kegiatan di sore hari ini. Selamat menjalankan aktivitas kembali dan semangat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.